Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas yang cinta agama, yang cinta bangsa, dan yang cinta ilmu pengetahuan. Apa kabarnya? Kali ini kita akan bersama membahas ringkasan materi tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1 Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 5. Terdapat 2 muatan pelajaran, yaitu IPS dan SBDP. Kita langsung saja ya. Yang pertama, muatan IPS, pemanfaatan kondisi geografis negara di Asia Tenggara. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang beragam. Keberagaman kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana pemanfaatan geografis di Indonesia. Dataran rendah Indonesia yang luas dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan yang menghasilkan sumber daya alam seperti padi, sayuran, kopi, teh, cengkeh, dan lain sebagainya. Potensi hutan Indonesia menghasilkan rotan dan kayu jati yang dimanfaatkan sebagai bahan mebel. Ada pula getah yang dihasilkan pohon karet. Kondisi geografis berupa perairan dimanfaatkan untuk diambil hasil lautnya seperti ikan, rumput laut, dan garam. Pantai-pantai Indonesia dimanfaatkan sebagai pusat pariwisata seperti Pantai Kuta di Bali. Perbukitan di Indonesia menyimpan banyak sumber daya tambang. Hasil olahannya seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Barang tambang tersebut dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Selanjutnya, Brunei Darussalam. Sebagian besar bentang alam Brunei menyimpan minyak bumi dan gas alam yang menyumbang 40% pendapatan negara. Minyak bumi dan gas alam tersebut di wilayah Miri dan Kuala Belait. Dataran rendah dimanfaatkan penduduk sebagai lahan pertanian yang menghasilkan padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Selanjutnya, Filipina. Filipina memiliki sungai pendek yang berkelok dengan arus deras, sehingga sulit untuk dilalui perahu layar. Pantai Filipina yang cenderung sempit juga tidak dapat dimanfaatkan, sehingga masyarakat hanya memanfaatkan dataran rendah sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan menghasilkan sumber daya alam berupa jagung, padi, ketela pohon, tebu, abaka, kelapa, dan tembakau. Adapun hasil perkebunan dan pertanian seperti abaka, karet, kelapa, dan kayu merupakan komoditas ekspor terbesar Filipina. Kondisi geografis di wilayah Luzon yang kaya akan bahan tambang emas dimanfaatkan sebagai pertambangan emas. Selanjutnya, Kamboja. Kamboja memiliki Danau Tonle Sap yang merupakan penghasil ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara. Daerah di sekitar Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap sangat subur sehingga dimanfaatkan penduduk untuk pertanian padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Ada pula hasil perkebunan seperti tembakau dan karet. Selanjutnya, Laos. Dataran rendah Vientiane dimanfaatkan sebagai pertanian padi, jagung, dan tembakau. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah laut, sehingga sumber perikanan Laos berasal dari sungai. Antara lain di Sungai Mekong yang menghasilkan ikan karper dan ikan per. Untuk selanjutnya, Malaysia. Sebagian kondisi geografis Malaysia adalah hutan yang luas. Hasil hutan seperti kayu menjadi komoditas ekspor. Sepanjang pantai barat dari Perak hingga Negeri Sembilan yang dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan,
seperti kilang minyak di Kuala Terengganu dan tambang timah di Perak. Malaysia juga memiliki perkebunan luas yang menghasilkan karet. Hal ini membuat Malaysia menjadi penghasil karet terbesar di dunia. Selanjutnya, Myanmar. Beberapa wilayah di Myanmar menghasilkan sumber daya alam yang beragam. Contohnya, tembakau banyak terdapat di lembah Sungai Sitang. Perkebunan teh banyak terdapat di Plato San, dan sayuran banyak terdapat di pantai Arakan Yoma. Wilayah Teraserim dimanfaatkan untuk wilayah pertambangan yang menghasilkan timah. Selanjutnya, Singapura. Singapura tidak memiliki banyak sumber daya alam. Usaha pertanian dilakukan secara hidroponik. Akan tetapi, beberapa wilayah dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas. Selanjutnya, Thailand. Kondisi geografis Thailand yang subur dimanfaatkan penduduk untuk bertani. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang Sungai Chao Phraya. Hasil pertanian terbesar adalah padi. Bahkan Thailand dijuluki sebagai lumbung padi utama di Asia Tenggara. Ada pula hasil pertambangan seperti timah, timbal, seng, dan mangan yang banyak dijumpai di semenanjung Thailand. Sungai Mekong dan Chao Phraya, Selat Malaka, serta Teluk Siam dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan penangkapan ikan. Yang terakhir, negara Vietnam. Kota Ho Chi Minh yang berada di dataran rendah menjadi pusat industri utama di Vietnam. Industri yang berkembang di Vietnam antara lain industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Sebagian dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan buah, sayuran, jagung, ubi jalar, dan kopi. Hutan utama di Vietnam menghasilkan kayu jati dan rotan sebagai bahan baku mebel. Nah, itulah pemanfaatan kondisi geografis negara di Asia Tenggara. Yang kedua, muatan SBDP, alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Dalam membuat patung, kita membutuhkan alat dan bahan yang sesuai. Alat yang bisa digunakan berupa butsir, meja putar, cetakan, palu, dan pahat, serta amplas. Bahan-bahan dikelompokkan menjadi bahan lunak dan bahan keras. Contoh bahan lunak yaitu tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Dan contoh bahan keras yaitu batu, kayu, jati, dan marmer. Demikianlah ringkasan materi kali ini. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.